Selamat datang kembali di Lukman Internet Media, dan kali ini kalian menyaksikan video komen konten di mana gue mengomentari berbagai macam video yang dikirimkan ke gue ataupun video-video yang gue temukan di internet. Dan hari ini masih seputaran dengan film pendek seperti episode-episode sebelumnya, dan kebetulan hari ini di tanggal 15 Desember, ini diupload tanggal 15 Desember, dan di hari yang spesial ini, di HUTS Manpa sebenarnya ini, di HUTS Manpa ke-41 tahun ini, gue mau ngomentarin atau memberikan review atau memberikan ya sedikit masukan lah untuk sebuah film pendek yang diproduksi oleh Semanpanya sendiri, dari Semanpa sendiri. Dan ini diupload atau dirilisnya kurang lebih ya bulan Oktober September begitu. Dan film ini menarik untuk gue perbincangkan atau gue pengen obrolin gitu, karena kembali lagi film yang satu ini ada sedikit beberapa hal yang kayaknya menarik untuk gue bahas gitu di beberapa aspeknya begitu. Dan ini juga salah satu bentuk di mana gue berhutang lah, karena tahun lalu di 15 Desember tahun lalu di HUTS Manpa 40 itu gue nggak bikin konten apapun karena kesibukan juga. Pada saat itu gue juga lagi magang di TV, jadi gue gak ada waktu pada saat itu untuk bikin konten khusus atau konten spesial gitu di HUTS Manpa 40. Nah, di tahun ini baru gue bisa bikin, dan kebetulan juga Manpa bikin mini film atau film pendek, jadi gue akan komentarin. Jadi kita akan ngomentarin sebuah film pendek yang judulnya adalah Wis Hasta Laku. Dan buat teman-teman yang mau nontonin langsung dari sumber aslinya, silakan langsung aja ke film pendeknya, linknya gue kasih di deskripsi. Tapi kalau misalkan kalian mau nonton bareng gue dan mungkin kalian penasaran dengan apa saran gue, apa tanggapan gue, atau apa komentar gue, silakan ditonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang punya saran film pendek atau video-video apapun yang menarik untuk misalkan untuk gue komentari atau gue review atau apapun itu, silakan kirimkan aja link video atau link film pendek kalian ke DM Instagram @lukmaninternet.media, atau teman-teman bisa langsung DM ke akun X gua di @hanafi_lukman. Kalian bisa kirimkan semuanya di sana. Jadi kita mulai saja langsung. Oke, let's go. Mulai. Sampai di sekolah. Bentar, Pak. Turun dulu, Mas. Kenapa Mas kok selalu terlambat? Ya Pak, maaf. Siang Pak. Tidur jam berapa, Mas? Tadi malam Pak. 1 Pak. Masih mending lu. Gua di zaman SMA dulu, gua tidur tuh kalau paling malam itu jam 2 pagi, bahkan jam 2 sampai jam 3 pagi gitu. Tapi anehnya, walaupun gue tidurnya terlalu larut, tapi gue kalau berangkat sekolah gak pernah telat di jam-jam seperti itu. Sedangkan ketika gue tidurnya teratur, ketika gue tidur jam 10 atau jam 11, malah gue telat. Tapi tenang aja bro. Masih mending elu. Lebih nggak walaupun larut, tapi masih kalau tidur masih malaman gua gitu di jam 2 jam 3 gitu. Tapi gue nggak tahu kenapa lu bisa telat hanya karena jam 1 dulu udah tidur gitu. Ya kembali lagi kan, setiap orang kan beda-beda gitu ya kan. Ibunya nggak bangunin pagi. Sudah bangunin tapi saya nggak bangun Pak. Berapa kali terlambat? Banyak Pak. Nah, kenapa kok nggak pakai helm? Lupa. Klise banget sih alasannya. Lupa. Pak, Ya, besok harus pakai helm. dan apa? Tidak boleh Tidak boleh terlambat. Sanggup? Sanggup Pak. Ya, saya tunggu ya. Ya, Pak. Kesadaranmu dan kerjasamanya ya. Ya Pak, Ya, maaf, yuk Pak. silakan.
Gak apa-apa, Pak. Sering kali terlambat. Sepertinya Arga itu sering terlambat ya Pak? Iya, kalau saya perhatikan tuh anak tuh tidak hanya sekali terlambat Bu, itu Bu. Oke. Iya. Dan tadi juga tidak salin Pak. Iya, saya tuh heran padahal sudah diajarkan tata cara lembah manah dan seterusnya, senyum salam sapa. Kenapa kok juga nggak salin? Dan itu loh Bu, kok dia sering terlambat, saya amati itu loh. Iya, saya khawatir di rumah itu dia kurang perhatian Pak. Nah, ini mungkin juga memang kurang perhatian orang tua, dan sehingga mungkin harus kita konsultasi sama wali kelas dan juga mungkin koordinasi BP, orang tuanya bisa dipanggil biar bisa merubah pembiasaan keseharian Bu itu. Iya ya Pak. Ya, Mumet dong, ya. Kok angel banget, Pak. Tapi gue suka kamera followingnya. Arga, hari ini kamu lagi piket toh? Yo Meno, aku gak piket. Kok Jo? Kan punya jatah sama, kok saiki piket yo piket toh? Yo kak, aku gak piket toh. Ya ora oleh ngono lah, kudu wis piket lah. Woi, piket woi, tanggung jawab woi. Ih, esok-esok lho wis padu. Tugas apa untuk paduan? Santai, Mbak, santai, Mbak, santai. Aneh ketemunya piro? Musiknya intens. Aduh. Oke. Kurang posisinya kurang banget tadi. Lah, tiba-tiba langsung pindah ke hutan. Jadi tadi dia jatuh di depan kelas, terus tiba-tiba di sini hutan gitu. Oke. Waduh. Hujan. Kayak hujan ya di tengah hutan gitu ya kan. Kenapa aku naik kanan? Balik lagi, gue suka kamera followingnya, sumpah deh. Gue suka banget tuh. Ini kelihatannya syutingnya pas memang dalam keadaan hujan deh, kayaknya totalitas banget gitu. Oke, dia berteduh di gubuk di hutan tersebut. Oke. Kenapa musik warkop? Kenapa musik warkop? Dengan sinten kula Budiono saking Tlatah Jawi tahun 1944. Papa kula Pak Yatmini, ibu kula Suryamini. Waduh, Kok lengkap men, Pak? Ngene le, tak ceritani. lengkapnya Aku swalayan ya. Mau mancing. Mosok mancing ting mriki. Mancing keributan. Wah, oke, aku mancing. Bro, iki ke entuk iwak anyar opo-opo ya? Cobi, Pak. Oh, kotak susu sampah yang tadi dibuang di jalan itu ya. Tiba-tiba tersadar, bangun. Oke. Aku di mana gitu kan. Barangkali ini obatnya diminum dulu. Ah. Itu air putih gak ada obatnya, bro. Biasanya kan teh manis anget ya. Ini air putih doang gitu. Gue gak ngeliat obatnya sama sekali tuh tadi. Gimana Mas Arga? Sudah Oke. sehat? Ya, Bu. Kamu sakit? Kamu punya masalah apa? Tadi itu yang menolong kamu, yang Oh. membantu kamu, membawa ke sini, itu teman-teman. Kamu kalau punya masalah cerita, karena kamu tidak sendirian. Ya? Kamu sekarang istirahat dulu ya. Kembali istirahat. Oke. Pulang sekolah. Oke.
bapak isi ono, ibu gak kerja nang luar negeri. Oke. Ini baru nih konfliknya di sini. Kita akan menemukan jawabannya. Dapat telepon. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Kue ning ngopo? Gurumu udah ngabarin ibu loh. Kamu bikin masalah apa lagi? Mau enten nopo-nopo, Bu. Ibu minta maaf yo. Harusnya ibu di rumah sama kamu. Kamu ada yang ngurusin. Nggih, Bu, mboten popo. Arga, ibu cuma bisa pesen sama kamu. Dongake ibu sehat yo. Biar besok kamu bisa kuliah. Biar besok kamu jadi anak yang sukses. Ibu selalu doain kamu di sini, Ga. Nggih, Bu, matur nuwun. Bu, meskipun ibu nggak di sini, ternyata Apa tuh keluarga? teman-teman Arga, guru-guru Arga pada baik dan perhatian sama Arga. Udah cukup, Bu. Arga mau jadi anak yang lebih baik lagi. Maafin Arga ya, Bu. Habis kah? Apresiasi terbaik buat film pendek yang satu ini. Oke. Impresi pertama kalau gue nontonin film pendek ini, impresi pertama ya itu adalah menarik karena kalau dibandingkan dengan film-film yang 2 episode sebelumnya, keikutsertaan guru ini lumayan diperbanyak lah gitu. Kita lihat lebih banyak begitu. Kalau lu masih ingat film pendek yang gue komentari di episode sebelumnya yang Salah Siapa, itu keterlibatan guru itu kelihatannya seingat gue ya cuman satu aja di bagian awal. Nah, yang ini yang gue sukai adalah nih kayaknya beberapa guru juga diajak buat main di film ini sih. Ada berapa tadi? 1, 2, 3 ya, sama 4 tadi. Kalau tanya kenapa gue bisa tahu ada 4, walaupun sebenarnya di in frame ada 3, gampang aja. Kalau tanya satunya lagi yang mana, yang telepon tadi. Jadi tuh mini filmnya, dan gue langsung aja mulai dari komentar gue. Jadi gue mulai penilaian gue secara kasarnya untuk film ini adalah bagus. Tapi dalam artian mungkin bagusnya ini nih lebih bagus dibanding film pendek yang gue review sebelum-sebelumnya, teman-teman. Jadi gue bisa sebut ini ada peningkatan lah, ada peningkatan. Tapi gue nggak menganggap film-film sebelumnya tidak terlalu bagus, nggak. Tapi dia tetap bagus. Tapi kalau ini dinilai kadar oke secara kasarnya, bagusnya seperti segimana, yang ini lebih bagus daripada yang sebelum-sebelumnya. Itu gambaran kasarnya. Tapi kalau lebih detail kita akan lihat sama-sama. Gue mau mulai dari penceritaannya. Sebenarnya simpel aja. Si Agra, namanya Agra kan? Atau Arga? Gue lupa tuh tadi. Oh, Arga. Arga ini seorang siswa ini seorang siswa SMA gitu. Ini perkenalannya juga terlihat juga ini dari gimana konflik awalnya ya. Dia berangkat ke sekolah, kemudian buang sampah gitu kan di saat dia lagi naik motor. Kemudian sampai ke sekolah dia telat gitu. Udah dihadang sama humas. Kenapa kamu telat, ditanyain gitu. Kemudian dia diperbolehkan untuk menuju ke kelasnya. Itu pengenalan awalnya seperti itu. Jadi kelihatan bahwa si Arga ini orangnya telat, kurang patuh dengan
aturan ya, kayak karena tadi dia naik motor gak pakai helm tuh tadi. Nah, kemudian konflik mulai memuncak atau mulai terlihat ketika si Arga ini masuk ke ruang kelas. Kemudian dia masuk ke kelas, duduk, kemudian dia harusnya hari itu jadwal piket tapi dia nggak mau piket. Dia harusnya piket tapi dia nggak piket gitu kan. Kemudian konflik lah dikit-dikit, ditambah itu sampai cekcok gitu kan. Dengan keramaian yang luar biasa di kelas dan ditandai dengan musik yang intens tadi, si Arga ini ngerasa berisik begitu. Kemudian dia keluar dari kelas, tiba-tiba dia terjatuh entah pingsan gitu kayaknya. Dia pingsan tiba-tiba langsung ketika udah jatuh sudah jatuh tersungkur, langsung pindah ke scene dia di hutan. Ini ceritanya dia kayaknya ganti secara tidak sadar ya. Dia berganti ke dimensi yang berbeda. Jadi dia tiba-tiba ada di hutan, bingung kan dia. Ngapain gue di sini gitu ya kan. Hujan-hujanan di hutan, menemukan satu gubuk, kemudian dia mencoba untuk dia berteduh di gubuk tersebut, ketemu sama bapak-bapak namanya Budiono dengan logat Jawanya dan dengan sedikit bumbu-bumbu komedinya. Si bapak-bapaknya mancing tapi yang didapat adalah sampah susu UHT yang dibuang sama si Arga di jalan. Kemudian tiba-tiba dia tersadar dari pingsannya. Dia bingung aku di mana gitu. Teman-temannya bawain obat. Ya sebenarnya itu air putih, gak ada obatnya sama sekali. Gue gak ngelihat mana obatnya. Nah itu didatangi sama ibu. Gue nggak tahu ini beliau perannya seperti sebagai apa? Guru BK kah atau guru UKS? Ya. Tapi kayaknya si ibunya ini dia guru yang gue nggak tahu dia ngajar di kelas itu atau mau ngajar di kelas lain, tapi dia ngelihat ada anak yang pingsan kemudian ditolongin. Nah, minta teman-temannya yang lain untuk nolong si Arga untuk dibawa ke UKS. Kemudian dikasih wejangan lah gitu. Ini tadi yang bawa kamu itu teman-teman, kamu tuh gak sendirian. Kalau kamu ada apa-apa, teman-teman bakal nolongin lo gitu. Kemudian disuruh istirahat, sepulangnya sekolah. Dia masuk ke rumah, ngelihat foto keluarganya, tiba-tiba ditelepon sama ibunya dari luar negeri. Dan dari sini di bagian dia pulang dari sekolah kemudian masuk ke rumah, kita bisa ngelihat ini jawaban dari kenapa sih Arga ini kok ada konflik lah. Terjadi konflik di sekolahnya. Entah dia yang telat lah, entah dia yang nggak patuh, gak pakai helm lah di saat berangkat, kemudian dia di kelas bikin keributan dalam tanda kutip gitu. Dia gak mau piket lah, dia bikin dia bikin runyam suasana pada saat itu memang tugas lagi banyak. Kemudian itu bikin bikin gak fokus gitu. Kemudian dia pingsan juga, pasti kan diceritain kan, dan semua masalah tersebut diceritain ke orang tuanya. Nah orang tuanya nelpon karena nyokapnya tahu gitu di sekolah anaknya ada kejadian seperti itu. Si nyokapnya nelpon si Arga dan kasih wejangan, dikasih wejangan. Ya selayaknya seorang ibu ya kasih tahu atau ngobrol ke anaknya gitu. Oke, jadi gitu alurnya ya. Nah, gue mau lanjut ke dari gimana visualnya. Kalau ngomongin visual ini menarik juga menurut gue. Yang pertama dari dimulainya dia kamera. Gue kembali lagi tadi gue sempat mention kamera followingnya keren bang. Gue suka sama kamera followingnya dan itu bener, gue suka banget. Bagaimana gaya si DOP-nya atau kameramennya gitu, yang ngambil gambar gitu, dan dia ngambil gambar dengan dengan gaya atau teknik pengambilan kamera following atau kamera movement. Itu gue suka banget tuh. Jadi kelihatan banget bagaimana peristiwa keseluruhannya dalam satu scene tertentu. Jadi kelihatan bagaimana peristiwanya yang dimulai dari yang awal tadi si Arga masuk ke gerbang sekolah, kemudian dihadang dan ditanyai kok dia telat gitu. Dan penggunaan kamera movement menurut gua sangat sesuai. Jadi ini oke banget. Terus ini juga tetap dipakai juga di beberapa di scene-scene yang lain. Seperti contoh ketika Pak Humas dan Bapak dan Ibu Humasnya
ngomongin soal kok saya perhatikan anak itu kok tidak hanya sekali ini terlambat, padahal udah dan nggak salam gitu, padahal udah diajarin tuh ketika lebah mana gitu kan. Ya pakai si kameramen pakai kamera following atau kamera movement itu oke banget menurut gua. Dan kelihatan hidup. Gue bisa bilang ini kelihatan hidup banget nih ceritanya. Nah kemudian kamera following masih tetap dipakai juga ketika si Arga masuk ke kelas dan ngelihat bagaimana kondisi kelas pada saat itu. Ngikutin Arga juga ketika di hutan gitu ya, lari-lari. Jadi gue suka banget sumpah. Bagian ini yang menarik nih, bagian ini pas ketemu sama Pak Budiono ini. Dia tahu dia kan ketemu nemu mancing ikan, kok dia dapatnya sampah kotak susu UHT. Itu buat mengingat peristiwa pada ketika si Arga ini membuang sampah susu UHT-nya itu dia bentuknya fading nyamping gitu. Jadi nggak kan kalau biasanya ya kalau mau ngegambarin scene tertentu atau peristiwa tertentu itu yang terjadi pada waktu lampau itu biasanya langsung dengan scene itu dan nggak ada fading seperti ini, terus dia pakai black and white atau kalau nggak pakai warna yang desaturated gitu. Nah jadi pembeda lah istilahnya, tapi gua ngerasa kalau kayak gini tuh digunakannya tuh di beberapa momen tertentu aja. Dan ini kembali lagi ya, kalau pendapat gua untuk penggunaan teknik editing yang seperti ini, jadi menggabungkan dua gambar, sedangkan gambar yang memperlihatkan bagaimana peristiwanya si Arga membuang susu kotak itu kurang pas aja menurutku. Mending sekalian aja full shot gambar gitu, dikasih aja kalau gradingnya black and white atau desaturated color, jadi terlihat menggambarkan peristiwa sebelumnya atau peristiwa lampau yang terjadi pada saat itu seperti apa gitu. Kalau fading kayak gini kan jadinya kurang aja gitu. Nah kalau misalkan mau pakai gaya seperti ini lebih cocok ketika bagian ibu gurunya yang di UKS itu ngasih wejangan ke si Arga. Ini kalau penggunaannya kayak gini, ini baru bagus nih, baru oke. Tahu pakai full shot sebenarnya nggak apa-apa, tetap gambarannya seperti ini, tetap dengan menggambarkan ketika bu gurunya ngasih wejangan, ntar gambar yang muncul ya bagaimana si Arga ini dibawa ke UKS sama teman-temannya dibantu gitu. Itu oke buat gua. Itu kalau dari gambar. Sekarang kalau dari audio, gimana tanggapan gua? Oke, kita mulai. Yang pertama adalah pertanyaan gua untuk menggambarkan si Arga ini berangkat sekolah. Kenapa harus pakai musiknya Mail? Gue tahu film ini untuk kekaryaan gitu kan, gue nggak tahu juga ini untuk kompetisi atau kekaryaan. Tapi kalau misalkan untuk karya ya karya sebenarnya kalau bisa dihindari. Tapi kalau misalkan untuk lomba, mungkin ini salah satu yang pengen gue kasih tahu bahwa untuk di lomba, kalau kalian bikin film gitu, film pendek atau film apapun gitu, yang tujuannya untuk lomba atau untuk kompetisi, dan bahkan kayak untuk komersial ya, jangan sampai ada unsur-unsur copyrighted atau unsur-unsur berhak cipta, baik itu visual maupun audio. Karena takutnya gini, kalau misalkan ini ya, kalau misalkan film ini untuk kompetisi, bisa jadi musik yang Mail itu mengandung hak cipta loh. Jadi takutnya kalau misalkan ini dipakai di film lo, jadi bisa jadi masalah gitu. Tapi kalau misalkan ini untuk kekaryaan, buat iseng-iseng aja lah gitu, nggak apa-apa lah gitu. Tapi yang pasti jangan dikomersilkan aja gitu. Tapi akan lebih baik sebisa mungkin diminimalisir untuk penggunaan berbagai macam shot, gambar, audio, footage atau apapun itu yang mengandung hak cipta. Karena ini penting. Ini untuk menyadarkan masyarakat Indonesia juga nih terkait pentingnya memahami tentang hak cipta atau haki. BTW gue seneng banget bagaimana pengambilan suaranya jelas banget. Padahal kelihatan banget ini nggak pakai mikrofon, nggak pakai clip-on gitu. Gue nggak tahu dia syutingnya pakai mic yang seperti apa. Apakah pakai mic shotgun yang ditanam di kamera atau pakai mikrofon yang
boom mic itu. Tapi gue seneng dengan pengambilan suaranya, jadi suara dialognya terdengar jelas. Ngomongin musik lagi tadi, penempatan atau penggunaan musik intensnya tadi pas Agra udah bilang berisik begitu. Itu oke. Nah, gue komentarin yang Merani jadi Arga, yang bilang berisik tuh kurang banget. Kurang emosional gitu. Kurang emosional bilangnya berisik gitu. Ambil teriak begitu maksud gue. Kesannya kayak kurang emosinya tuh masih kurang gitu. Dia bilang berisik gitu. Dia bilang berisik gitu. Yang lebih apa ya namanya? Lebih kelihatan emosinya gitu dari suaranya gitu. Keras gitu. Ya seperti pas scene ini loh, pas scene dia di hutan terus bilang kenapa aku neng kene? Itu kan kenapa gak ini gaya bicaranya atau emosinya tuh juga emosi dari cara saat ngomong itu juga dipakai pada saat di kelas gitu. Nah, pas bagian yang ketemu sama Pak Budiono tadi, kenapa pakai musik warkop itu? Kembali lagi poinnya yang tadi pakai unsur musik yang berhak cipta. Kembali lagi gue tekanin, kalau bisa semaksimal mungkin terus hindari berbagai macam unsur, baik itu gambar, audio, gambar, suara, video, atau aset apapun yang mengandung hak cipta. Ya, karena takutnya ntar dipermasalahkan, terutama kalau misalkan ini dikomersilkan, begitu. Bisa mungkin dihindari. Oke. Kemudian pas bagian ending juga pakai intro lagunya Badanera kalau nggak salah ya. Oh ya, ada satu yang pengen gue notice juga tuh tadi, di bagaimana dia si Arga ini kemudian sadar dari pingsannya. Kok kayak kurang gimana gitu dari bagian ini. Ini kan ceritanya dia ketemu sama Mbak Budiono, kasih tahu dia lagi mancing ikan, kok dia nemu ikan yang beda di bentuknya ya. Dia sampah susu UHT tadi. Dan kemudian dia tersadar dari pingsannya. Maksud gue, pertanyaan gue, kok bisa dia pingsan dan kemudian dia sadar hanya karena dia ditunjukin sampah susu UHT dari si Bapak Budiono ini. Kan biasanya kalau dia tersadar dari kamera, entah ada hal mengejutkan ketika di mimpinya, entah ketemu setan lah gitu. Kemudian dia tersadar dari mimpinya atau tersadar dari pingsannya. Apaan tuh tadi? Bikin kaget gitu. Kemudian akhirnya karena dia kaget, akhirnya dia tiba-tiba sadar aja dari mimpinya gitu. Ada beberapa referensi, gue pernah bikin film dulu di film tugas sih ya. Gue sama teman-teman gue itu ada bagian scene yang kayak gini nih. Jadi si aktrisnya ngelihat ada setan di depan dalam kondisi rumahnya gelap gitu. Kemudian tiba-tiba dia tersadar dari mimpinya. Kan kalau penggunaannya kayak gitu kan masih make sense ya. Nah, tapi yang bagian ini nih, bagian di film ini nih, ketemu Pak Budiono dikasih tahu ngasih lihat si sampah susu UHT itu, kok tiba-tiba dia tersadar. Nah, ini bingung nih, kok tiba-tiba seperti itu alurnya. Itu yang apa tadi gue pengen sebutin gitu. Dan ini gue notice sih ya, buat yang ngerangkai ceritanya kok alurnya kayak gini gitu. Jadi kayak terasa kurang nyambung gitu. Tapi itu sepertinya itu ya. Sepertinya itu. Terus tadi di bagian akhir yang ditelepon sama ibunya. Suara teleponnya nggak kedengeran seperti tidak terkesan seperti suara dari telepon. Jadi suaranya masih original, real dari rekaman audio. Jadi nggak dikasih efek atau apapun gitu. Dikasih efek atau settingan tertentu gitu dari audionya untuk bisa terdengar seperti suara dari telepon. Nah, ini juga PR nih buat editor maupun buat sound design-nya juga nih. Buat sound design-nya, buat editornya gitu. Untuk lebih teliti dalam beberapa hal tertentu, karena setiap bagian dari film kadang-kadang memang ada yang mesti dikasih efek tertentu, ada beberapa yang mesti dikasih efek, ada juga yang tidak gitu. Nah, perlu dicermati juga sebagai editor ya. Setiap kali lo mau ngedit film, perlu mesti diskusikan sama sutradara. Itu kalau misalkan lo produksi film dengan editor dan sutradara, kalau misalkan itu memang timnya dengan orang yang berbeda-beda dan banyak orang ya. Misalkan sutradara sendiri, produser sendiri, kameramen sendiri, editor sendiri, sound recordernya sendiri, sound desainnya sendiri, musik desainernya sendiri gitu, backupnya sendiri. Jadi perlu koordinasi, perlu diskusi juga sama sutradara lu. Kira-kira nanti ketika lu editing itu lu bakal tahu gitu.
dari sutradara bakal menilai ini kayaknya ada yang kurang bagian ini nih, ada yang kurang di bagian ini nih, ada yang kurang dari bagian ini nih, gitu. Jadi lu tahu gitu. Itu aja deh sih komentar dari gue untuk film ini. Dan untuk mengapresiasi, gue akan lanjutkan dengan kita ngelihat dulu identitas dari film ini, dari judulnya, dari siapa saja yang berperan, begitu, aset-aset apa yang dipakai, begitu ya. Oke, kita lihat bareng-bareng. Jadi ini film berjudul Wis Hasta Laku, diproduksi tahun 2024 oleh SMA Negeri 1 Parakan. Dengan siapa saja sutradaranya, kita lihat para kru-kru yang terlibat dalam pembuatan film ini. Yang pertama, penulis dan juga sutradaranya Afgaisa Marveloha, Kezia Febe Ayude. Oke. Kemudian sang videografer atau DOP-nya Geraldo Aulia M. Oke. Gue respect sama lu, Geraldo Aulia M. Gue senang banget gimana lu mengimplementasikan teknik kamera following atau kamera movement-nya. Dan pengambilan shotnya gue suka banget, gue apresiasi lu. Kemudian edited by Afgais. Oke, editornya Afgaisa Marvelo sama Kezia Febe. Oh, editornya sama direkturnya bareng ya, merangkap gitu ya. Oke, ini jadi PR juga Afgaisa. Walaupun jadi lu merangkap antara Afgaisa sama Kezia ya, merangkap menjadi editor dan juga sutradara, bahkan juga penulis. Nah, ini PR-nya nih, perlu perlu mempelajari lengkap juga sih, mempelajari lebih dalam tentang dunia film sih. Jadi agar setidaknya sense of sinematografinya kebentuk begitu ya. Tuh, terus penata musik, Afgaisa Marveloha. Oke, dia yang tanggung jawab di bagian musik ya, di bagian musik dan juga sound dan yang lain-lainnya lah gitu ya. Penata rias Kezia Febe Ayu. Oke. Make up sama wardrobe-nya. Pemainnya banyak banget nih. Arga Wildan, Jonathan, Sindu, Aksya, Galang, Dinda Reisha. Oke, dan teman-temannya. Peran gurunya juga banyak juga. Ada tuh 2, 3, 4. 4 orang. Oke. Backsound-nya banyak banget nih. Juga pakai yang uncopyrighted juga. Oke. Itu film yang menarik untuk gue tonton di episode kali ini. Gue seneng banget akhirnya video komen bisa lanjut lagi, dan film pendek yang gue tonton memuaskan lagi menurut gue, dan penilaian gue bisa bilang ini lebih baik daripada film-film yang sebelumnya. Tidaknya selama gue ngeproduksi video komen di 3 episode terakhir, ini yang oke menurut gue. Oke. Dan setidaknya walaupun ada beberapa tadi yang gue cermati dan perlu untuk dijadiin evaluasi ya. Yang pertama adalah ketika syuting memang lu harus mematangkan gimana ceritanya, karena tadi berhubung dari tadi juga bagian yang Arga pingsan tadi, kemudian dia tersadar dari pingsannya, itu yang membuat gue ngerasa kok alurnya kayak gini gitu, kok kayak aneh gitu perpindahannya gitu. Perlu Yang kedua, sebisa mungkin ketika lo ngeproduksi film ini dan lo menggunakan unsur-unsur seperti musik, gambar ataupun grafik, sound effect, apapun lah itu, pastikan lo menggunakan data-data tersebut, aset tersebut, gambar, audio, video, sound effect dan yang lain-lainnya yang memang tidak terikat dengan hak cipta. Sebisa mungkin meminimalisir, sebisa mungkin bahkan mungkin lebih baik ya menghindari unsur-unsur yang mengandung copyright. Karena takutnya kalau misalkan ini dikomersilkan atau dikompetisikan, takutnya ini jadi permasalahan di kemudian hari. Terus kalau bisa ketika syuting, pastikan setiap kali selesai take shot atau scene dilihat lagi. Takutnya karena tadi gue ngelihat di beberapa momen mereka dari pemain-pemainnya ada yang sadar kamera, jadi mereka ngelihat kamera gitu. Sebisa mungkin kalau lo bikin film jangan sampai ada yang sadar kamera, kecuali itu memang di konsep. Kalau misalkan ada yang sadar kamera,
sebisa mungkin retake gitu. Kemudian tadi pas awal-awal juga gue notice juga abang-abang Grabnya kenapa tiba-tiba berhenti. Kaku gitu. Ya kalau misalkan terjadi kayak gitu sih saran gue juga retake ya. Atau dikondisikan lah sebelum, maksud gue dikondisikan sebelum mau syuting begitu. Kalau misalkan ada orang yang datang perlu dikasih tahu ini lagi syuting. Kalau misalkan lagi ada perlu mungkin bisa ditunggu atau seperti apa gitu, dikoordinasikan lah begitu saat pada saat syuting gitu ya. Jadi takutnya scene yang tadi yang bapak-bapak Grab diam tadi biar gak ada gitu loh, takutnya ini berpengaruh juga. Tapi ya ini bisa jadi bahan evaluasi, siapa tahu kedepannya mungkin ada kepikiran untuk bikin film lagi, mungkin kedepannya mungkin gue bisa komentarin. Jadi gitu video komen episode kali ini. Gimana menurut kalian untuk film pendek kali ini? Kalian punya komentar apa? Apakah kalian merasa film ini oke? Atau ada yang perlu untuk dievaluasi? Atau ada komentar lain mungkin dari kalian yang mungkin gue miss atau belum gue sampaikan di sini? Silakan kolom komentar gue buka secara bebas buat kalian. Silakan kirimkan komentar kalian ya. Dan gue saranin kalian juga ngasih apresiasi dengan like ataupun komen juga di film aslinya atau film originalnya. Linknya gue kasih di deskripsi, silakan kalian klik di sana, kalian kirimkan like, kalian kirimkan support, kalian tonton juga sampai habis. Kalau misalkan habis nonton ini, kalian langsung aja ke video aslinya, tonton lagi sampai habis gitu ya. Sekali lagi, gue senang banget dengan film-film seperti ini. Jadi gue butuh banyak banget film-film pendek yang seperti ini untuk bisa gue komentari, atau mungkin bisa direkomendasikan ke gue untuk bisa gue tonton, untuk gue kasih masukan begitu. Jadi kembali lagi gue ingetin lagi ke kalian, kalau kalian mungkin punya film pendek atau mungkin angkatan kalian punya film pendek yang menarik untuk gue komenin atau gue berikan saran atau gue kasih tanggapan begitu, silakan kirimkan aja link film kalian baik itu di berbagai macam media ya. Kalau kalian kirimkan aja linknya ke DM Instagram gue di @lukmanisnet.media atau di akun X gue, di DM X gue di @hanafi_lukman. Kirimkan aja linknya di sana, siapa tahu yang menarik akan gue komenin. Itu ya. Jadi itu, terima kasih. Kita ketemu lagi di video komen episode berikutnya. Dan pastinya Hanafi pamit dari kehadapan kalian. Stay creative and stay positive thinking. Kalau kalian merasa tertarik dengan konten Lukman Syariat Media yang lain, silakan klik, silakan follow, subscribe, like, share, atau sebagainya. Itu aja. Sampai jumpa.